bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadu adalah sikap rendah hati. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah SAW adalah sosok teladan, sosok yang akan selalu menjadi panutan bagi kita semua dalam melaksanakan apapun dalam kehidupan kita, baik dalam interaksi kita dengan manusia ataupun hablum minan nas, ataupun interaksi kita dengan Allah yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Pada bulan Ramadan ini kita tentu bertanya-tanya bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa. Nah, baiklah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu amalan apa saja yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan puasa. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis yang masyhur yang sering kita dengar adalah innamal a'malu binniyat, yang artinya bahwasanya segala bentuk amal itu tergantung ataupun kembali kepada niatnya. Nah, demikian pula ibadah yang suci ini, ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, maka hendaklah dilakukan dengan melaksanakan niat terlebih dahulu. Artinya mungkin kita sering mendengarkan orang, sebagian dari masyarakat kita melafalkan niat, nawaitu shauma ghadin an adai fahdir syahri Ramadan dan seterusnya. Ataupun juga sebenarnya tidak harus dilafalkan, bisa saja kita niatkan di dalam hati bahwasanya besok saya akan berpuasa Ramadan. Nah, inilah niat. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah meniatkan untuk berpuasa esok hari, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya selama bulan Ramadan ini adalah melaksanakan sahur ataupun makan sahur. Nah, terkait hal ini kita bisa melihat contoh daripada Rasulullah SAW sendiri, bahwasanya beliau selalu makan sahur dan yang beliau lakukan adalah melaksanakan sahur di penghujung waktu. Artinya tidak lama menjelang waktu subuh. Nah, kenapa demikian? Karena sahur di akhir waktu ini dapat memperkuat kita supaya kita tidak lapar ya setelah itu. Ya, karena kalau kita misalkan sahurnya masih malam, masih jam 1 misalnya, nanti kemungkinan kita akan lapar besoknya. Tapi yang terbaik adalah kira-kira beberapa menit lagi menjelang subuh, artinya di akhir waktu. Nah, itulah waktu terakhir, waktu terbaik untuk melaksanakan sahur, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas niat, kita sudah bahas sahur. Yang ketiga adalah tentang amalan ataupun ibadah-ibadah yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa. Nah, mungkin sebagian dari kita beranggapan puasa ini kan lemas ya, maksudnya tidak makan, tidak minum, mungkin aktivitas sebaiknya dikurangi saja. Nah, mungkin sebagian kita berpendapat demikian. Mungkin tidak bisa kita salahkan sepenuhnya, tetapi kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW justru melaksanakan banyak aktivitas yang aktif atau aktivitas yang bermanfaat, yang mana itu dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, misalkan kita lihat ya, salah satu daripada peperangan yang dilaksanakan oleh para sahabat dan juga Rasulullah adalah Perang Badar, yang mana itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan juga Fathul Makkah juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Artinya kurang tepat jika ada anggapan bahwasanya bulan Ramadan kita isi dengan tidur, santai-santai karena lagi capek, lagi kurang tenaga, seperti itu. Jadi tidak baik untuk seperti itu. Artinya aktivitas yang bermanfaat. Misalkan kita sebagai siswa, kita tetap belajar, sebagai pekerja ya tetap bekerja. Artinya kita tidak menjadikan Ramadan ini sebagai tameng bagi kita untuk bermalas-malasan, seperti itu. Nah, kemudian
tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan ini, baik dengan bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, salawat, dan selain itu. Apa saja yang bernilai ibadah bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Kemudian setelah kita beribadah seharian, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sore hari menjelang waktu berbuka puasa adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Jadi beliau biasa berzikir menjelang waktu berbuka puasa. Nah, kemudian selanjutnya salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau tadi kita sudah sebutkan, ketika sahur yang disunahkan adalah diakhirkan. Tetapi kebalikannya, untuk berbuka puasa yang disunahkan adalah menyegerakannya. Artinya ketika azan sudah berkumandang, langsung saja kita berbuka ketika itu. Terkait hal ini ada sebuah hadis yang mana suatu ketika salah satu sahabat datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat tersebut menceritakan bahwasanya ada dua orang sahabat Nabi yang saling berlomba untuk melakukan kebaikan. Nah, salah satu sahabat tersebut berbuka dulu kemudian sholat. Nah, kemudian sahabat yang lain sholat dulu baru kemudian berbuka. Nah, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah bertanya, siapa tadi yang yang berbuka dulu baru sholat. Nah, maka dikatakan bahwasanya sahabat tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah pun berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menyegerakan berbuka puasa, baru kemudian kita setelah itu melaksanakan sholat maghrib gitu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan adalah melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kenapa 10 hari terakhir? Pada dasarnya sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya i'tikaf itu bisa dilaksanakan kapan saja. Nah, tetapi yang lebih dianjurkan adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kita tahu bahwasanya ada salah satu malam yang sangat mulia, malam yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan menurut berbagai macam riwayat, dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW memperbanyak untuk beriktikaf ataupun melaksanakan ibadah di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kita ambil ataupun kita sama-sama pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.